back to my channel. It's time for November wrap up, dimana aku akan share ke teman-teman buku apa aja yang sudah aku baca di bulan November ini beserta dengan review singkatnya. By the way, untuk bulan ini aku membaca 7 buku. 6 diantaranya adalah buku fisik dan 1 e-book. Penasaran buku apa aja yang aku baca? Please keep on watching! Alright, kita mulai dulu dari e-book yang aku baca. So, untuk bulan ini aku baca e-booknya Robert Galbraith, serial Cormoran Strike yang kedua berjudul The Silkworm. Untuk novel The Silkworm ini menceritakan tentang seorang penulis bernama Owen Quine yang menghilang selama berhari-hari. Kemudian istrinya itu menghubungi Strike. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, Strike ini mendapati bahwa Owen Quine itu sudah tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Yang membuat kasus ini menjadi menarik adalah bagaimana Owen Quine itu terbunuh hingga kondisi jenazahnya itu sama seperti novel yang ditulis oleh Owen Quine itu sendiri. Nah, kira-kira di sini kita akan diajak untuk mencari tahu apakah Owen Quine ini bunuh diri ataukah ada orang lain yang melakukan pembunuhan tersebut. Kalau untuk serial Cormoran Strike sih aku rasa kayak nggak ada komplain yang gimana-gimana gitu ya. Karena narasinya juga bagus, perfect, jalan ceritanya juga rapih gitu kan. Terus semua yang dijelaskan scene demi scene, penyelidikan demi penyelidikan itu juga sangat rinci. Oke, next kali ini kita akan membahas 6 buku fisik yang sudah aku baca di bulan ini. Untuk bulan ini, buku fisik yang aku baca itu pertama ada Holy Mother, karya Akiyoshi Rikako. Yang mana di buku ini itu menceritakan tentang Honami yang kesulitan untuk memiliki anak. Kemudian setelah dia berusaha sekuat tenaga, dia kemudian dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kaoru. Tapi suatu ketika ada kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap anak-anak itu di dekat lingkungan tempat tinggalnya yang membuat Honami ini kemudian khawatir akan keselamatan putrinya. Dan disitulah kemudian Honami ini bertekad akan melindungi putri satu-satunya bagaimanapun caranya. Selain di buku ini kita akan dikasih lihat dengan bagaimana perjuangan Honami untuk memiliki anak, kemudian bagaimana perjuangan dia untuk melindungi anak satu-satunya itu setelah mendengar kabar tersebut. Di sini kita akan mendapati sebuah plot twist yang ya sudah teman-teman ketahui, bahwa plot twist di novel ini tuh sangat terkenal bikin pembaca terbengong-bengong, kayak rasanya pengen banting bukunya karena memang plot twistnya itu bikin geleng-geleng kepala. Kemudian poin plus lainnya adalah alur cerita di buku ini yang menurut aku lumayan cepat, tetapi di situ tuh plotnya tersusun dengan rapih. Lalu yang bikin aku suka lagi dengan novel ini selain alurnya yang cepat adalah meskipun tebalnya itu kurang dari 300 halaman, tetapi kayak semua esensi yang ingin disampaikan penulis ke pembaca itu benar-benar ada di dalam sini. So I highly recommend this novel buat teman-teman yang lagi pengen baca novel misteri tapi nggak pengen alur yang lambat gitu. Ini cocok untuk teman-teman. Next, buku fisik kedua yang aku baca di bulan November adalah Pulang, karya Leila S. Chudori. Untuk novel Pulang ini merupakan sebuah novel drama keluarga, kemudian percintaan, persahabatan, ada pengkhianatannya juga yang berlatarkan 3 peristiwa sejarah. Yang pertama itu ada di Indonesia tahun 1965, di mana pada tahun itu terjadi G30 SPKI. Kemudian ada juga Mei tahun 1968 di Prancis ketika ada revolusi Prancis kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir itu di Indonesia tahun 1998. Untuk novel Pulang ini itu dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Ada sudut pandangnya Dimas Suryo, kemudian anaknya Lintang Utara, dan juga Segara Alam. Nah, melalui sudut pandang tokoh-tokoh inti tersebut,
kita kemudian akan mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Bagaimana rasanya si Dimas Suryo dan juga teman-teman ini menjadi buronan pasca terjadinya gerakan 30 SPKI karena mereka dianggap pro-komunis. Kemudian bagaimana juga efek dari pasca kejadian tersebut terhadap anak-anak mereka, dan masih banyak lagi. Buku ini tuh menurut aku sangat kompleks ya, karena ketika kita membaca novel ini, kita akan melihat masa lalu sejarah dari Indonesia yang memang jarang terekspos, atau mungkin meskipun terekspos tapi tidak sedetail itu. Di sini Leila S. Chudori benar-benar memperlihatkan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia dengan baik melalui tokoh-tokoh fiksi. Meskipun ini novel fiksi, tetapi justru dari situlah kita bisa memahami dengan lebih mudah apa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Dan tentunya buku ini juga penuh dengan pesan-pesan moral yang bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup juga. Pokoknya I don't know, this book is just perfect. Ini tuh meninggalkan kesan kayak ketika aku membaca Laut Bercerita, sangat menyentuh dan sama aku dibuat menangis ketika membaca novel ini. By the way, untuk novel Pulang ini juga udah pernah aku bikin reading vlog dan juga review lengkapnya. Nanti kalau teman-teman penasaran bagaimana ulasan secara detail, bisa cek video yang ini. Nanti linknya aku taruh di atas atau di description box. Next, buku fisik ketiga yang aku baca adalah The Alpha Girls Guide, karyanya Om Henry Manampiring. Seperti tagline di bukunya, yaitu menjadi cewek smart, independen, dan anti galau. Buku ini itu mengajarkan kita, khususnya para wanita, untuk bisa mengenali potensi diri kita dan mengembangkan potensi tersebut supaya kita ini sebagai wanita itu benar-benar punya value. Kita menjadi wanita yang smart, kemudian tangguh, dan juga tentunya anti galau. Dalam novel ini tuh banyak sekali tips-tips, kemudian karakteristik-karakteristik seorang alpha girl, yang mana seorang alpha girl itu memang sangat identik dengan yang namanya independent, smart, dan juga no galau-galau club. Menarik banget di sini karena di dalamnya itu kita kayak dikasih semacam alpha exercise, yang mana di dalam alpha exercise itu berisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget untuk dijadikan bahan kontemplasi. Selain itu, untuk buku The Alpha Girls Guide ini juga disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Benar-benar ini tuh bahasanya milenial banget, dan disisipi juga dengan jokes-jokes gitu yang bikin novel ini tuh makin gak ngebosenin dan kerasa ada kesan freshnya. Kemudian ada juga di sini dipenuhi oleh ilustrasi-ilustrasi gemoy. Jadi ketika kita baca tuh kayak sekalian cuci mata. Selain itu, di dalam sini juga disertakan dengan quotes-quotes inspiratif dari beberapa alpha girls yang diwawancarai oleh Om Henry Manampiring, dan juga di setiap akhir babnya itu juga disertakan review ulang dari poin-poin yang dijelaskan pada setiap babnya. Next, masih di ranah self-improvement, aku baca I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Yes, ini tuh bukunya sudah nge-hype banget dari tahun 2019 ya kalau nggak salah. Cuman kali ini aku baru berkesempatan untuk baca bukunya, dan ternyata memang buku ini sebagus itu. So, untuk buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki itu menjelaskan tentang kisah si penulis Baek Se-hee yang mengalami namanya itu distimia alias depresi yang berkepanjangan gitu. Nah, di buku ini kita akan melihat bagaimana proses penulis ketika menjalani terapi atau pengobatan distimianya pada seorang psikiater. Pertama, yang aku suka di sini adalah format tulisannya yang merupakan gabungan antara narasi dan juga percakapan. Dan di sini itu percakapannya
Itu percakapan asli antara si penulis dengan psikiaternya. Jadi di sini ketika membaca tuh kita benar-benar kayak bisa lebih mudah memahami inti dari bukunya. Kemudian aku merasa ketika membaca buku ini seperti aku lagi ikutan konsultasi dengan psikiaternya. Sebab apa yang dialami penulis itu banyak juga yang relate dengan apa yang pernah aku alami juga. Dan saat itu kayak aku baca, wah ini aku banget nih, aku pernah nih kayak gini. Dan mungkin dulu ketika kita mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami penulis, kita merasa enggan untuk bercerita ataupun mencari jawabannya. Tetapi setelah membaca ini, aku kayak merasa dapet jawaban nih. Meskipun bukan jawaban mutlak, tetapi setidaknya ada alternatif jawaban yang bisa memberikan pencerahan atas apa yang pernah aku alami sebelumnya. Buat teman-teman yang sekarang ini mungkin sedang mengalami sesuatu hal yang bikin mental kita down, bisa coba baca buku ini. Karena selain ini merupakan buku self improvement, aku juga merasa buku ini tuh kayak buku self help gitu loh, yang bisa juga bantu pembaca untuk bangkit dari keterpurukan gitu pelan-pelan. Kita juga di sini akan mendapatkan alternatif jawaban yang bisa memberikan sedikit pencerahan. Next, buku selanjutnya yang aku baca adalah Real Face karya Chinen Mikito. Novel ini itu menceritakan tentang seorang dokter anestesi bernama Asuka yang lagi butuh uang. Kemudian dia bekerja di sebuah klinik bedah kecantikan milik Hiragi Takayuki. Tapi siapa sangka setelah Asuka ini bekerja di klinik bedah kecantikan tersebut, dia mendapati hal-hal misterius seperti adanya kasus pembunuhan berantai 4 tahun yang lalu, yang mana korban-korbannya itu merupakan pasien dari Hiragi Takayuki. Jujur sebenarnya aku nggak begitu expect bakalan sesuka itu dengan novel ini, tapi setelah membaca aku merasa kayak aspek-aspek di dalamnya benar-benar pas, kayak perfect gitu loh menurut aku pribadi. Mulai dari narasinya yang enak, ngalir, terjemahannya pun juga nyaman dibaca, terus plotnya yang rapih dan juga pas gitu loh, nggak terlalu cepat tapi nggak yang lambat juga. Dan di sini ada unsur komedinya juga, jokes-jokesnya itu benar-benar bikin ketawa sih, meskipun kita nggak ketawa ngakak gitu, tapi menurut aku gimana ya, pas gitu loh, komedinya nggak yang overpowering, tapi tetap bikin novel ini tuh ada kesan freshnya, ada kesan menyegarkannya, terus suspense-nya juga dapat, misterinya dapat, terus plot twist-nya juga keren banget sih. Plot twist di dalam novel ini tuh berlapis gitu guys. Selain itu, setelah membaca novel ini, kita akan mendapatkan suasana yang kompleks karena di sini senangnya ada, kemudian suspense-nya ada seperti aku bilang tadi, humornya ada, terus rasa harunya juga ada. Pokoknya ini komplit deh menurut aku. Ini nggak ada yang bisa aku komplain, bagus banget. Apalagi tuh lihat covernya juga secantik itu. So ya, no complaint untuk novel ini. Menurut aku ini salah satu rekomendasi novel misteri dari aku untuk teman-teman baca karena sebagus itu. And last but not least, aku membaca Confessions karya Minato Kanai. Ini adalah novel yang berhasil bikin aku terheran-heran gak habis pikir. Jadi, novel ini itu menceritakan tentang seorang guru SMP bernama Moriguchi Yuko yang anaknya itu ditemukan meninggal di kolam renang sekolah tempat dia mengajar. Nah, si Moriguchi Yuko ini yakin bahwa anaknya itu dibunuh oleh 2 siswa dari kelas tempat dia mengajar. Yang menarik di novel ini adalah
kita tidak diajak untuk melihat proses penyelidikan dan menemukan siapa pelakunya. Melainkan di novel ini kita akan disuguhkan dengan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh penting di sini, dan di situ kita akan melihat sisi-sisi gelap dari tokoh yang diceritakan. Sebenarnya agak susah ya buat aku untuk mendeskripsikan perasaan atau feel ketika membaca novel ini. Soalnya gimana ya, aku ketika baca ini tuh kayak yang speechless gitu loh. Kita dibuat bungkam oleh tindakan tokoh-tokoh di dalamnya yang benar-benar di luar nalar banget. Kok bisa gitu loh, kepikiran kayak gitu. Dan ketika membaca ini tuh gak pengen berhenti, soalnya setiap babnya benar-benar bikin kepo. Ini sekarang apa nih akan terjadi dengan tokoh selanjutnya gitu. So itu dia tadi beberapa buku yang sudah aku baca di bulan November. Nah, untuk teman-teman gimana nih bulan November, baca buku apa aja? Yuk share di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe untuk yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!